Selamat siang semuanya, saya akan menjelaskan mengenai seminar proposal saya yang dimana itu judulnya yaitu Analisa Laporan Arus Kas sebagai alat pendukung pengambilan keputusan investasi pada PT Traktor Nusantara Medan, yang dimana saya bernama Ejin Hemia Bersunu Haji dengan MPM 2288330042. Di sini materi yang saya akan bawakan ada 3 bagian. Yang pertama itu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Pertama, pendahuluan, latar belakang. Laporan arus kas adalah laporan tentang tingkat arus kas masuk ataupun keluar pada perusahaan pada periode tertentu. Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang menghasilkan kas dan menggunakan kas untuk mendukung aktivitas operasi perusahaan, melakukan investasi, melunasi kewajiban perusahaan, dan membayar dividen. Menurut Henry 2008, laporan arus kas wajib melaporkan arus kas selama periode tertentu dan didisklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan. Yang kedua adalah rumusan masalah. Apakah laporan arus kas sudah efektif sebagai alat pendukung keputusan investasi pada PT Traktor Nusantara Medan? Yang ketiga, tujuan penelitian. Untuk menganalisa tingkat efektivitas laporan arus kas sebagai alat pendukung keputusan investasi pada PT Traktor Nusantara Medan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Kajian teoritis. Perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang memiliki arus kas yang positif. Bagi perusahaan, arus kas yang merupakan suatu unsur yang paling penting dalam kelangsungan hidup perusahaan. Arus kas adalah arus yang masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Menurut EIE 2007 pada bagian 22. Metode penyusunan laporan arus kas. Terdapat 2 metode penyusunan arus kas, yaitu metode langsung atau direct method dan metode tidak langsung atau indirect method. Keputusan investasi. Pengertian investasi menurut Salim HS dan Budi Sutriyosno, investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor bagi investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi yang tertujuan untuk memperoleh keuntungan menurut Hanfas DKK 2018. Investasi adalah penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Individu atau lembaga yang melakukan pembelian saham surat berharga di pasar modal disebut investor. Pengertian investasi menurut Haraf 2007 adalah sebagai keputusan mengeluarkan dana pada saat sekarang untuk membeli real, yang dimana ada tanah, rumah, mobil, dan lain-lain, atau aktiva keuangan seperti saham dan obligasi, dengan tujuan mendapatkan penghasilan yang lebih besar di masa yang akan datang. Kedua adalah kebijakan investasi. Kebijakan investasi utama yang pertama adalah kelompok aktiva utama, umumnya meliputi saham, obligasi, real estate, dan sekuritasi. Merupakan penentuan tujuan dan kemampuan investor atas kekayaan yang dapat diinvestasikan, membuat pedoman kebijakan untuk memenuhi sasaran investasi. Penempatan kebijakan dimulai dengan keputusan alokasi aktiva yang ada sebaiknya didistribusikan terhadap kelompok-kelompok. Yang selanjutnya yaitu analisa laporan arus kas. Laporan keuangan komparatif atau trend analysis atau horizontal analysis. Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan dari tahun ke tahun untuk mengetahui tren dan perubahan masing-masing komponen laporan keuangan dari tahun ke tahun. Untuk mengalami tren pembelian masing-masing komponen laporan keuangan dari periode ke periode, baik arah maupun seberapa besar perubahan tersebut. Yang selanjutnya yaitu laporan keuangan atau common size. Analisis yang dilakukan dengan membandingkan tiap komponen laporan keuangan dengan nilai total untuk mengetahui proporsi suatu komponen laporan keuangan dari periode ke periode, baik arah maupun seberapa besar perubahan tersebut.
Yang ketiga adalah analisis rasio. Analisis ini dilakukan untuk menghitung angka rasio yang menunjukkan hubungan matematis antara lain komponen laporan keuangan dengan komponen lainnya. Analisis rasio ini merupakan alat yang berguna untuk membeli indikator yang ada masalahnya yang membutuhkan perhatian yang lebih dan memberikan gambaran akan kondisi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu analisis rasio arus kas. Rasio penerimaan laba. Rasio penerimaan laba tertuju untuk menilai kualitas laba yang dihasilkan oleh perusahaan bila dibandingkan dengan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi menurut Warren DKK 2005. Analisis ini terdiri dari arus kas yang membandai, yang kedua adalah laba bersih terhadap kas dan dari kegiatan operasi. Penelitian terdahulu, penelitian dari Hardianti 2018 dengan judul penelitian analisis laporan arus kas sebagai salah satu alat bantu untuk pengambilan keputusan investasi pada PTPN keempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan investasi yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara keempat dengan tidak menambahkan investasi dan mengurangi investasi merupakan keputusan yang tepat. Hal ini terlihat dari rasio arus kas yang dihasilkan cukup rendah dan berada di angka 100%. Metode penelitian terbagi menjadi ada jenis penelitian. Dalam penganalisan data yang telah dikumpulkan, pendekatan penelitian yang penulisan digunakan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menyimpulkan, menyusun, dan mengklasifikasi dan mentafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Yang kedua adalah jenis data penelitian. Jenis data yang digunakan penelitian dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan sumber data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Metode analisis data yang digunakan penulisan dalam penelitian ini yaitu model analisis data deskriptif. Dan sekian dari presentasi saya. Terima kasih.